warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsadul Uma dengan NIM 210803102069 dari program studi D3 Administrasi Keuangan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi transaksi dana zakat, dana kebajikan, dan pinjaman card. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengertian dana zakat. Dana zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau bisa disebut dengan mustahik. Sumber dana zakat itu di bank syariah terdiri atas zakat dari dalam entitas bank syariah dan dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah. Ada 8 golongan penerima zakat, yaitu yang pertama ada fakir miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya atau rikab, serta orang yang terlilit hutang atau gorim. Dan juga ada orang yang sedang berjihad, serta ada juga orang yang sedang dalam perjalanan. Selanjutnya yaitu ada pengungkapan dana zakat. Adapun hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi dana zakat itu antara lain, yang pertama ada sumber dana zakat yang berasal dari internal bank, yang kedua ada sumber dana zakat yang berasal dari eksternal bank, yang ketiga ada kebijakan penyaluran, yang keempat ada proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing entitas pengelola zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi ataupun pihak ketiga. Selanjutnya yaitu ada definisi dana kebijakan. Dana kebijakan merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Dana kebijakan biasa juga disebut dengan dana Qardul Hasan. Pada PSAK nomor 59 dan PAPSI 2003 menggunakan istilah Qardul Hasan dan bukan menggunakan istilah dana kebijakan. Akan tetapi pada PSAK nomor 101 istilah ini diganti dengan istilah dana kebajikan. Tidak ada keterangan memberikan fleksibilitas dalam sumber maupun penggunaan dana tersebut. Mengingat istilah qard lebih tepat digunakan untuk transaksi yang terkait dengan pinjam-meminjam tanpa bunga. Bahasan selanjutnya yaitu ada pengungkapan dana kebajikan. Adapun hal-hal yang harus diungkapkan antara lain, yang pertama ada sumber dana kebajikan, yang kedua ada kebijakan penyerahan dan kebijakan kepada masing-masing penerima, dan yang ketiga ada proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dan kebajikan, yaitu pihak berelasi dan pihak ketiga. Dan yang keempat ada alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal. Dan yang selanjutnya ada pinjaman qard. Pinjaman qard merupakan pinjaman yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam meminjam. Akad qard merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi qard pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Untuk yang selanjutnya itu ada ketentuan yang terkait dengan transaksi pinjaman qard yang meliputi berbagai aspek, antara lain yang pertama ada larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman. Dan yang kedua ada larangan penundaan pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu. Yang ketiga, ada perintah meringankan beban orang yang kesulitan dalam membayar pinjamannya. Dan yang selanjutnya itu ada pembolehan pengenaan biaya administrasi. Poin selanjutnya ada pembolehan pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu membayar tapi melalaikan kewajibannya. Selanjutnya yaitu ada rukun transaksi pinjaman qard. Yang pertama ada transaktor. Transaktor pada transaksi pinjaman qard terdiri atas pemberi pinjaman atau mukrid dan penerima pinjaman atau muktarid. Yang kedua ada objek qard atau mahal an-qard. Mahal qard dapat berupa benda yang habis pakai. Yang ketiga itu ada ijab dan qabul. Pada ijab dan qabul dalam transaksi pinjaman qard merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara menawar dari pemberi pinjaman atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh nasabah.
Selain rukun tersebut, ada juga cakupan standar akuntansi pinjaman KAD. Menurut PAPSI 2013 tentang pinjaman KAD disebutkan bahwa pinjaman KAD diakui sebesar jumlah yang dipinjam pada saat terjadinya pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pinjaman KAD yang dananya berasal dari dua pihak ketiga akan dibagi hasilkan, sedangkan untuk pinjaman KAD yang dananya berasal dari modal bank tidak dapat dibagi hasilkan. Selanjutnya kita bahas mengenai penjurnalan transaksi pinjaman KAD. Poin yang A ada saat akad disepakati. Terdapat beberapa transaksi yang harus diikuti oleh bank syariah. Yang pertama ada transaksi penyerahan dana pinjaman KAD kepada nasabah. Yang kedua ada transaksi penerimaan biaya administrasi pinjaman. Untuk poin B yaitu ada saat pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran KAD umumnya dilakukan setiap bulan, mulai bulan berikutnya setelah transaksi pinjaman KAD dilakukan. Pada saat mendebit rekening nasabah pada tanggal jatuh tempo angsuran, bank syariah bisa dilakukan pada 3 macam situasi, yaitu yang pertama ada terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran, yang kedua ada tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit, yang ketiga terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah angsuran. Selanjutnya yaitu ada poin C yang dimana saat penerimaan imbalan. Selanjutnya itu ada poin D, pembentukan cadangan kerugian pinjaman KAD. Untuk bahasan yang selanjutnya yaitu ada penyajian pinjaman KAD berdasarkan PAPSI tahun 2013 yang disebutkan bahwa yang pertama ada pinjaman KAD yang bersumber dari interbank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman KAD. Yang kedua ada cadangan kerugian, penurunan nilai pinjaman KAD disajikan sebagai pos lawan atau kontra account pinjaman KAD. Selanjutnya mari kita bahas mengenai pengungkapan pinjaman KAD berdasarkan PAPSI 2013 yang disebutkan bahwa hal-hal yang harus diungkapkan antara lain yang pertama ada rincian jumlah pinjaman KAD berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dana, dan sektor ekonomi. Yang kedua ada jumlah pinjaman KAD yang diberikan kepada pihak yang berelasi. Dan yang ketiga ada kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman KAD. Dan yang keempat ada ikhtisar pinjaman KAD yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman KAD yang telah dihapus bukukan dan pinjaman KAD yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pinjaman KAD yang dihapus bukukan. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang telah menonton dari awal hingga akhir. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang telah menonton. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.